Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing giaran utawi tayangan paseksi gesang lan sabdo dalam Gusti Yesus. Kados pundi kabaripun panjenengan sedaya? Donga payuwunan kula mugi-mugi panjenengan sedanten sami tansah pinaringan kabagian katentreman tuwin karahayon. Monggo sami midhangetaken tayangan punika ing Thing of Soul Channel. Dumugi paripurna nggih kanthi pangajap saged handadosna berkah dumateng panjenengan ingsun sedaya. Amin. Amin. Haleluya. Hamisha Humshe Torah Parashat Bereshit Bara Elohim וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Oke, Soul Seeker, aku mau sedikit sharingkan tentang khotbah-khotbah yang lagi viral, tetapi malah menjadi kontroversi di kalangan umum. Mengapa bisa demikian? Aku akan sedikit memberikan masukan jika kesalahan dan perbedaan paham itu bisa saja terjadi. Jika si pengkhotbah belum mengalami firman itu sendiri, di mana firman itu hidup dalam dirinya, dan lebih gawat lagi jika ia bukan pelaku firman. Jadi apa yang akan dikhotbahkan? Apa yang mau di-sharingkan? Padahal firman itu merupakan sumber jawaban dari masalah hidup. Firman itu kabar kesukaan, good news. Aku sebagai pemberita Injil pun harus kudu menyiapkan materi khotbah dengan bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pokok yang harus aku sampaikan? Jika Tuhan menunjukkan sebuah nats dari Alkitab, barulah aku mempelajari latar belakang nats firman tersebut. Basically, sebelum aku membuat sebuah tafsiran, aku harus menganalisa sejarah dan latar belakangnya, lalu menganalisa sastranya, konteksnya, dan menganalisa arti kata, semantik atau leksikonnya, sehingga pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Karena orang yang mendengar firman tidak menjadi bosan atau mengatakan, alah, khotbahnya itu melulu. Tetapi memberikan sesuatu yang baru, jangan juga sampai kebablasan. Harus menyesuaikan dengan kondisi jemaat, pola berpikir jemaat, sehingga ketika aku memberikan masukan yang sesuai dengan garis besar isi khotbah, maka akan diterima lebih mudah dan jemaat mendapat berkat. Amin. On the other side, sering aku menemukan di antara kita ini orang percaya merespon khotbah seseorang pendeta dan menafsirkan sendiri isi khotbah atau menerapkan serta memasukkan isi khotbah ke bagian hidupnya. Nah, ini bisa menjadi masalah jika orang itu hanya mengambil pokok kalimat dari narasi khotbah yang dirasa cocok bagi dirinya. Filternya bagaimana? Ya tepat, orang percaya harus senantiasa membaca firman Tuhan secara runtut sehingga akan memahami pada suatu saat, pada suatu keadaan, bagaimana firman itu tepat bagi dirinya. That is important things. Tetapi jika kamu tidak
akrab dengan firman, tidak bergaul intim dengan Injil, bagaimana kamu dapat pencerahan dari firman itu terhadap pergumulanmu itu? Karena firman bukan hanya didengar, ingat, tetapi direnungkan dan dilakukan dalam hidupnya. Di sana kita baru akan memahami dan mendapat pencerahan dari ayat firman Tuhan. Seperti contoh, dalam Lukas 4 ayat 16-20 ketika Yesus menyingkapkan firman dari kitab Nabi Yesaya pada saat ia berada di rumah ibadat di Nazaret, dikatakannya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia menutup kitab itu dan Yesus memberikan pencerahan di saat itu yang mengatakan, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. In that time, orang-orang itu mendapat pencerahan bahwa mereka akan mengalami tahun rahmat Tuhan. Mereka akan terbebas dari segala tindasan, dari segala pergumulan dan kesukaran. This is very important for us to understand what God's word means for you. What truth has God revealed. Dan pada tayangan kali ini aku akan membahas kitab Matius 10 dari sisi teologia sistematika, karena pendekatan teologia sistematika merupakan disiplin teologi Kristen yang merumuskan doktrin-doktrin iman Kristen, dogmatika, etika, dan filsafat agama, dan koheren, yaitu dengan cara yang masuk akal, logis, konsisten, dan dapat dipahami. Ayatnya, Matius 10 ayat 34-36, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Seekers, sepertinya hal ini menjadi bertentangan dengan hakikat cinta damai yang penuh kasih, dengan mengasihi musuh kita yang selama ini biasa kita dengar dan hidupi. Tapi judul yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34-36 ini adalah kata-kata Kristus sendiri. Maka sekarang pertanyaannya, bukan damai melainkan pedang. Apakah dua kalimat tersebut menjadi saling bertentangan? Aku tidak mau memberikan jawaban yang terlalu apologetik. Wah, ini menjadi ucapan Yesus yang sulit untuk ditafsirkan dan bisa memberikan salah pengertian yang seolah-olah perkataan Yesus menabuh gendang kebencian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat di atas adalah kata-kata Yesus yang terasa aneh. Aku katakan terasa aneh karena kita semua tahu bahwa misi Yesus Kristus boleh dikatakan sebagai misi damai sejahtera. Ia disebut sebagai Raja Damai. Sedangkan penulis Lukas mau menggantikan kata metafora pedang dengan kata yaitu pertentangan. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi di sini makin jelas metafora pedang memberikan arti tentang pertentangan yang akan terjadi. Kalau begitu, apa yang Yesus maksudkan pada waktu berkata bahwa ia bukan datang membawa damai tetapi pedang? Dilihat dari konteks Matius 10 yang berbicara tentang seputar pengutusan murid-murid untuk memberitakan Injil, maka ayat ini harus ditafsirkan dari sudut pandang misi pemberitaan Injil yang mendapat penolakan atau juga pertentangan. Artinya adalah pada waktu Yesus atau Injil diberitakan kepada suatu kelompok orang atau keluarga, selalu ada saja orang-orang yang tidak percaya dan menolaknya. Pertentangan inilah yang Yesus maksudkan sebagai pedang. Nasihat yang baik, saran yang meneguhkan,
kata-kata penghiburan yang menguatkan menjadi terbalik semua ketika kamu menunjukkan pribadi Yesus sebagai solusi dari permasalahan. Apa yang salah di sini? Bukankah kita memberikan energi positif dari setiap perkataan yang menguatkan? Kesalahan utamanya di mana mereka tidak mau mendengar nama pribadi Tuhan Yesus. Padahal jika aku memunculkan nama Tuhan Yesus, hal ini menunjukkan kebenaran yang mutlak karena bukan pribadiku yang aku munculkan, sebab aku sangat terbatas untuk bisa menolong dan memberikan solusi yang tepat. Dan hanyalah Tuhan Yesus yang tepat, sebab Dia adalah Juru Selamat. So seeker, apakah dengan mengakui dan mengundang Tuhan Yesus untuk menolong, hal itu menunjukkan bahwa kamu ini orang yang lemah, atau kamu orang yang gampang terpengaruh, atau menjadikan kamu ini freak bagi orang lain? Jadi aneh, maksudnya alami sendiri. Sebenarnya soul seeker, maksudnya adalah ketika memberitakan nama Yesus sebagai solusi supaya orang yang mendengarnya mengalami sendiri dengan Tuhan, ialah dengan mencari pencerahan sendiri, berdoa sendiri, dan dia akan menemukan siapa pribadi Tuhan Yesus itu. Sebab Tuhan ingin kamu menemuinya, Tuhan ingin kamu mengundangnya, Tuhan ingin kamu curhat, terbuka kepada Tuhan Yesus, sehingga kamu tahu bahwa itu bukan hanya isapan jempol belaka. Betul? Amin. So seeker, biasanya dari pengalamanku di waktu-waktu yang lalu, aku pernah bertemu orang itu dan menanyakan kabarnya bagaimana. Setelah sekian lama aku pernah menginjili dia, ia akan menjawab jika ia sudah menemukan jalan keluar dari permasalahannya sejak ia membuka hati kepada Tuhan Yesus. Wow, keren toh? Memang penting. Kalau aku hanya menasehati, aku memberikan kata-kata dorongan, mengencourage orang itu, tetapi tidak menunjukkan solusi atau jawaban yang tepat, karena aku tidak tahu sepenuhnya apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan waktu aku menyatakan, coba engkau bicara, curhat, katakan doa di dalam nama Yesus, dan soul seeker tahu, ia menemukan jawabannya ketika ia membuka hatinya, zoom in bagi Tuhan Yesus. Amin. William Berkeley, pertemuan dengan Yesus akan menyebabkan setiap orang pada batas-batas tertentu di mana ia harus memilih atau menerima atau menolaknya. Pada kenyataan yang terjadi di bagian ini, di mana ketika Injil diberitakan, kebenaran dibagikan, justru ada pihak yang setuju dan ada saja yang tidak setuju dan menentangnya. Yohanes 7 ayat 40-43, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan Mesias, sebab Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Soul seeker, ini pernyataan mereka yang tidak mempercayai Mesias. Berarti mereka tidak tahu bahwa Yesus lahir dari keturunan Daud, Yesus lahir di Bethlehem. Jadi ini mereka tidak tahu, tetapi langsung menentang. Ini yang terjadi, pertentangan, memusuhi, karena dia tidak mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 1-4, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal firman, yang tidak membaca firman, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi,
Ada pula yang memihak kepada ajaran rasul-rasul itu. Soul Seeker, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dipisahkan dari perbedaan pengharapannya, dipisahkan dari pola berpikir duniawi dan pola berpikir yang benar, yang rohani, dan yang kudus. Mengapa orang itu dipisahkan dari ayahnya? Karena orang itu percaya kepada Yesus, sedangkan memisahkan anak perempuan dari ibunya, karena anak perempuan itu menerima Yesus, menerima nilai-nilai kerajaan Allah, sedangkan ibunya menolak Yesus. Mengapa menantu perempuan itu dipisahkan dari mertuanya? Karena menantu itu menyambut Kristus, sedangkan mertuanya menolak Kristus. Karena itu lalu terjadi perpecahan, permusuhan, sehingga dalam ayat 36 dikatakan, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pedang kebenaran menjadikan musuh bagi orang seisi rumahnya. Pedang Injil, pedang firman Tuhan menjadikan musuh bagi orang-orang seisi rumahnya. Coba sekarang Soul Seeker, kita pikirkan jika keluargamu dari sebuah keluarga yang beragama non-Kristen dan taat beribadah, santun, sopan, lalu tiba-tiba salah seorang anggota keluargamu menyatakan diri menjadi Kristen karena telah mendengar pemberitaan Injil. Kira-kira bagaimana reaksi tindakanmu? Kamu mungkin akan marah dan nguyek-nguyek sirahe, kowe kuwi kenapa to yo kowe kang supan nopo iki kok malih ngrambyang. Betul? Orang kaget semua seisi rumahnya. Bahkan bisa saja kamu memakinya, membencinya, dan mengusir dari rumahnya, menghapuskan nama dari daftar keluarga, dari kartu keluarganya. Karena hal itu is not make sense. Mengapa keluarga yang tadinya begitu damai sekarang penuh kebencian dan kehancuran? Seandainya nama Kristus tidak diberitakan pada anggota keluarga itu, pastilah mereka akan tetap menjadi keluarga yang damai, bukan? Tetapi karena Kristus diberitakan di sana dan respon keluarga yang berbeda terhadap Tuhan, lalu memicu pertentangan, perpecahan di keluarga tersebut. Sebenarnya keluarga ini tidak memberikan waktu bagi anggota keluarga yang menerima Kristus untuk melihat bagaimana perkembangan Injil di keluarga tersebut. Karena waktu orang itu menerima Kristus, menerima Injil, firman Tuhan katakan, kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga itu akan diselamatkan. Artinya apa? Kebenaran Injil itu akan berdampak bagi keluarga. Kebenaran Injil itu akan mulai membongkar situasi yang buruk, situasi permasalahan, mencari trigger apa yang terjadi, pemicu apa yang terjadi dari kebangkrutan, dari sakit penyakit, dari permasalahan, dari cerai-berai yang terjadi dalam keluarga. Harusnya mereka boleh saja, artinya berbeda paham, tetapi seharusnya ia melihat apa sih sebenarnya, mengapa sih dia bisa memilih Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita coba mengerti dan coba memahami, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Inilah makna kata-kata Yesus bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, untuk memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan orang dari ibunya, memisahkan menantu dari mertuanya. Jadi Yesus datang untuk membawa kebenaran firman yang memicu pertentangan. Is that correct? Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa muncul permusuhan karena perbedaan agama dalam keluarga. Soul Seeker, aku pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa keluarga kami itu agamanya Pancasila. Saya bingung, kok agama Pancasila? Rupanya dia agama kakaknya, ibunya, bapaknya, adiknya, semua berbeda-beda. Ya, sebetulnya itu hak orang masing-masing, ya, hak orang masing-masing. Pengalaman yang dialami Yesus dalam konflik keluarga, ada indikasi dalam kisah Injil bahwa beberapa orang anggota keluarganya sendiri tidak bersimpati dengan pelayanan yang Yesus lakukan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus sudah tidak waras lagi.
Markus 3 ayat 21. Jadi seperti itu. Matthew Henry mengatakan, the consequence of preaching the gospel is not the fault of the gospel, but the fault of those who do not accept it. Konsekuensi dari pemberitaan Injil bukanlah kesalahan Injil itu, melainkan kesalahan orang yang tidak menerimanya. Perhatikan, permusuhan-permusuhan yang paling sengit dan keras adalah permusuhan-permusuhan yang muncul karena perbedaan agama. Tidak akan ada penganiayaan jika tidak ada permusuhan dan kebencian. Stefanus mati dilempari dengan batu karena keyakinannya, karena memberitakan Injil. Saulus menyeret dan menganiaya serta membunuh orang-orang pengikut Yesus karena perbedaan keyakinannya. Matthew Henry dalam catatannya mengatakan, the strongest bonds of family love and obligation are often destroyed by animosity toward Christ and His teaching. Perhatikan, ikatan yang terkuat dari kasih dan kewajiban keluarga sering dihancurkan oleh suatu permusuhan, kebencian terhadap Kristus dan ajaran. Ada sesuatu yang keluarga ingin lakukan secara cepat, ingin lakukan di luar jalur, tetapi kadang yang menghambatnya justru ajaran Kristus. Charles Haddon Spurgeon adalah seorang pengkhotbah baptis partikuler dari Inggris. Dia mengatakan, religious hearted often arouses the fiercest hostile-hearted. Religious hearted often arouses the fierce hostile hearted. Kebencian karena agama sering membangkitkan kebencian, permusuhan yang paling sengit. Dan ikatan keluarga dapat mengobarkan kebencian bagi anggota keluarga yang dianggap murtad. Dan keluarga bukannya memadamkan permusuhan dan mencari solusi, tetapi malah memusuhinya. 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ingat, aniaya bisa menganiaya mentalmu dan terus-menerus kamu terintimidasi dengan judgmental yang mereka berikan. Jangankan persoalan perbedaan iman dan agama, perbedaan denominasi gereja saja, antara Katolik, Protestan, Karismatik, Injili, sudah bisa membuat orang saling membenci, saling bermusuhan antara orang-orang. Bahkan bisa memicu terjadinya perpecahan dalam keluarga hanya karena perbedaan denominasi gereja. Apa iya? Opo tumun? Opo yoto? Mosok sih? Betul, aku mengalaminya, Sulsiker. Dan aku mau cerita. Pertobatanku bermula dari KKR yang membawa aku menggebu-gebu untuk hidup baru, mengikuti apa yang hamba Tuhan arahkan. Aku dibaptis di Sungai Jordan. Wow, keren toh? Tetapi bukan Sungai Jordan di Timur Tengah di Israel, tetapi Sungai Jordan di Bukit Doa, Kota Ungaran. Dan dengan diam-diam keluargaku tidak tahu akan hal ini. Tetapi pada saat aku mengutarakan ingin sekolah teologi, semua keluarga tidak ada yang setuju. Apa betul? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ya betul, karena aku sekolah 3-4 tahun yang membiayai adalah seorang ibu penjual gado-gado yang membiayaiku hingga selesai kuliah. Dan mengapa keluarga tidak membiayai aku? Kan ini sebenarnya sungguh membanggakan jika ada anggota keluarga yang menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Nanti dulu Sulsiker. Justru aku masih ingat ketika ketiga kakakku mengatakan, paling kamu setahun sudah drop out. Itu doanya loh, itu perkataannya. Kakakku yang lain mengatakan, aku angkat topi jika kamu bisa jadi hamba Tuhan, tapi aku akan lihat. Jadi kok ini bukan hanya doa, bukan hanya ucapan, tapi seperti memberikan tekanan bagi aku. Dan kakakku yang lain, dia katakan gini, kalau kamu lulus, aku akan belikan kamu keyboard Roland. Semua perkataan kakakku tidak ada yang terjadi pada diri. Bahkan 41 tahun sudah aku menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Sejak tahun 1983 aku masuk STT, dan hingga sekarang tahun 2024. Aku tetap setia ikut panggilan Tuhan. Apa yang salah dari diriku saat aku menjalani hidup sebagai hamba Tuhan?
atau pendeta. Kesalahannya karena aku beda denominasi gereja. Aku sangat frontal dalam pertobatan dan aku selalu bicara tentang firman dan firman. Ini yang menjadi pertentangan dan perbedaan paham teologi. Tetapi semua tidak menyurutkan panggilan aku sebagai hamba Tuhan. Setelah beberapa tahun aku menyadari hal ini, dan aku ingat aku mendoakan setiap hari. Jadi aku mendoakan seluruh keluargaku. Ada 10 orang yang kudoakan, termasuk mama. Setiap hari aku doa, satu persatu aku doa. Bahkan aku catat, dan catatan itu bukunya mungkin dan numpuk begitu banyak. Karena selama itu aku mendoakan. Tetapi pada suatu hari, aku diberikan hikmat oleh Tuhan untuk aku keep silent saja. Dan saat ini sudah berpuluh-puluh tahun, aku tidak pernah menunjukkan perbedaan teologi atau ajaran kekristenan yang kuterima. Aku rasanya seperti dikucilkan. Bahkan pernah salah satu dari kakakku mengatakan bahwa aku bukan anggota keluarganya. Aku jadi bingung, Sosiker. Perkataan colotean seperti ini sangat melukai hatiku. Mengapa justru aku hidup sebagai hamba Tuhan menjadikan jurang pemisah bagi keluargaku? Dan jurang pemisah itu bukan karena aku berperilaku brutal, sembrono, kurang ajar, atau memalukan keluarga. Tetapi justru karena aku sekolah pendeta, aku menjadi pendeta, itu memisahkan, menjadi jurang pemisah bagi aku dan keluarga. Keluargaku mengatakan malu melihat aku berkhotbah, sehingga aku sangat sedih pada waktu aku diundang khotbah tepat tanggal 31 Desember kebaktian akhir tahun jam 12 malam di gereja keluargaku. Dan ini langka sebab aku dari STT yang tidak searas dengan gereja keluargaku. Memang aku akan khotbah yang searas dengan gereja keluarga. Aku tidak akan membawa teologi-teologi yang lain. Aku tahu, aku sadar, aku di kandang mana aku harus memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Malam itu tidak ada satupun keluargaku yang mau ikut kebaktian akhir tahun di gereja itu. Haleluya. Aku sedang menggenapi apa yang Yesus katakan. Ia datang bukan membawa damai, tetapi pedang. Artinya bukan akibat kedatangannya, tetapi karena menjadi tujuan kedatangannya, yaitu membawa pedang. Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini yang menjadi kekuatanku. Ini yang menjadi kekuatan. Aku akan bertahan sampai ajal. Jikalau kamu mau berpegang teguh pada ajaran yang benar, kamu akan mengalami pertentangan-pertentangan itu, permusuhan-permusuhan itu, kebencian-kebencian itu dari orang-orang yang tidak beriman. Bahkan bisa jadi orang-orang itu adalah di dalam rumahmu. Tetapi itu tidak boleh menyebabkan kamu menjadi mundur dari imanmu dan kebenaranmu. Amin. Paulus yang rupanya juga mengalami pertentangan semacam itu dalam keluarganya sebab sebagai akibat pertobatannya. Charles Haddon Spurgeon, the coming of Christ into a home is often the cause of the difference between those who have transformed and those who have not. Kedatangan Kristus ke dalam sebuah rumah sering merupakan penyebab dari perbedaan antara orang-orang yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Makin orang Kristen itu mengasihi, makin ia ditentang. Seseorang Kristen makin mengasihi, makin menunjukkan perilaku yang baik, perilaku kekristenannya, maka ia makin ditentang. Dan semangat ia untuk menasehati orang lain atau sahabat-sahabatnya, itu yang menimbulkan kejengkelan dan kebencian. Kita harus mengharapkan hal ini dan tidak boleh mengubah haluan, karena pada suatu saat hal ini akan terjadi. Kita harus maju terus dalam mengaku Tuhan Yesus, karena akan ada berkat setelah itu. Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sosiker, bahkan kalau rumah kita seolah-olah menjadi neraka bagimu, karena memang tidak ada damai, kamu harus tetap bertahan untuk Tuhan. Wycliffe Bible Commentary mengatakan, although such division are griefs, a disciple must not allow
his natural feelings to cause a weakening of his love for Christ. Sekalipun perpecahan seperti ini sangat menyedihkan, seorang murid tidak boleh membiarkan perasaan alamiahnya menyebabkan melemahkan dirinya terhadap kasih yang ditunjukkan, terhadap kasih Kristus yang ditunjukkan. Inti dari semua ini adalah Tuhan mau agar kita lebih memprioritaskan Dia di atas segala sesuatu, termasuk keluarga kita sekalipun. Karena itu di ayat berikutnya Tuhan langsung berkata dari Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Renungkanlah, apakah saudara sudah mengasihi Kristus atas segala-galanya? Jikalau tidak, ayat tersebut berkata bahwa saudara tidak layak lagi bagi Kristus. Satu hal yang sudah pasti, Tuhan Yesus tidak menyokong pertentangan. Ia mengajar pengikutnya untuk jangan melawan dan tidak membalas kejahatan kalaupun ia merasa diserang dan diperlakukan tidak baik. Firman-Nya mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Itu katanya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Artinya Allah ialah Allah damai sejahtera, sehingga orang yang mencari dan meneruskan damai mencerminkan sifat Allah. Ketika Yesus melakukan kunjungan terakhir ke Yerusalem, berita yang ia bawa menyangkut apa yang perlu untuk damai sejahtera. Dan ia menangisi karena kota itu, kota Yerusalem, menolak berita sejahtera itu dan cenderung kepada jalan yang menuju kebinasaan. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Berita yang dikumandangkan pengikut-pengikutnya dalam namanya setelah kepergiannya disebut Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Atau berita perdamaian 2 Korintus 5 ayat 19. Disebut demikian bukan sebagai ajaran doktrin, tetapi sebagai kenyataan dari sebuah kehidupan yang dialami. Kalau Simon, orang Selot, dan Matius, si pemungut cukai, mampu hidup berdampingan sebagai dua rasul di antara 12 rasul, tentunya rasul-rasul yang lain memandang sebagai mujizat dari kasih karunia Allah, karena mereka bisa hidup berdampingan dan tidak bermusuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, yang ia maksudkan bahwa itu adalah akibat kedatangannya, bukan karena menjadi tujuan kedatangannya. Mengerti? Jadi akibat kedatangan Yesus itu membawa pedang, bukan damai. Jadi dalam kata-katanya ini Tuhan Yesus memperingatkan pengikut-pengikutnya bahwa kesetiaan mereka kepada Yesus bisa mengakibatkan konflik di rumahnya, bahkan pengusiran dari lingkungan keluarganya. Adalah baik bahwa mereka diperingatkan sebelumnya, jadi mereka tidak bisa berkata, kami tidak pernah membayangkan bahwa kami harus membayar harga yang begitu mahal untuk mengikut Yesus. Sebaliknya, kedatangannya akan membawa perpecahan besar di dunia. Dia datang membawa pedang. Yesus tidak sedang menggambarkan pedang penghakiman Allah atau tindakan militer atau kekerasan pribadi. Benda yang Yesus maksudkan di sini istilah Yunani mekaren yang paling sering digunakan untuk ucapan kata-kata yang besar. Yesus tidak melakukan kekerasan, namun ia bukanlah orang yang menghindari konflik. Dia bahkan kadang-kadang bersikap konfrontatif, benar-benar belak-belakan kalau ngomong, benar-benar belak-belakan kalau dia bicara, dan terus terang dalam menyebut hal yang tidak penting, atau seperti makam yang bercat putih, artinya pribadi-pribadi orang yang bercat putih tetapi di dalamnya ada tulang belulang yang busuk. Nyatanya Yesus sangat konfrontatif tanpa kekerasan hingga akhirnya dia mati terbunuh. Dia adalah seorang yang radikal yang mula-mula dan ajaran-ajarannya menyerukan tanggapan yang radikal. Dia tidak mengajarkan bahwa dia mengetahui jalan menuju surga. Dia mengatakan bahwa dia justru mengatakan bahwa dialah jalannya, akulah pintunya, akulah gerbangnya, akulah jalannya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana dengan agama-agama yang lain? Apakah mereka tidak akan tersinggung dengan hal itu? Ya pasti akan tersinggung. Dia berkata
akulah Mesias. Ya, akulah anak Allah. Apakah engkau Kristus putra yang terberkati? Mereka bertanya langsung kepadanya dan dia menjawab, ya, kata Yesus. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang bersama awan-awan dari surga. Bukankah itu agak sulit untuk diterima? Maksudku, Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan Tuhan. Bukankah orang-orang akan kecewa dengan hal itu? Ya pasti mereka kecewa. Dia berkata, berbahagialah orang yang menderita, karena itu baik. Permisi ini kan perkataan yang aneh, yang gila. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Ini aneh, aku kira tidak demikian. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Dalam duka cita malah berbahagia. Bukankah seharusnya Yesus menguranginya sedikit agar ini tidak membuat orang-orang sakit hati? Aku menyadarinya bahwa berbicara menentang kekerasan, menentang xenofobia, menentang homofobia, menentang agamafobia, dan banyak hal-hal lain yang menentang kasih akan mempersulit hubungan terdekat kita. Aku menyadari bahwa membela imigrasi dan pengungsi akan membuat aku dicap sebagai seorang liberal karena mereka memiliki agenda politik. Aku menerima kenyataan ini bahwa berbicara menentang rasisme akan membuat aku disebut sebagai pengumpan ras. Aku menyadari bahwa apa yang aku katakan berbeda dengan status quo agama di negara. Aku bisa menjadi orang yang diabaikan. Secara keseluruhan aku menerima bahwa mencintai seperti Yesus akan memperumit hubunganku dengan orang-orang di sekitarku. Injil adalah pedang roh yang memisahkan jiwa dan roh dan memisahkan manusia dari prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang sebelumnya, dan memisahkan manusia satu sama lain bahkan dengan kerabatnya terdekat pada jarak yang paling jauh juga. Dan karena dosa manusia menjadi tempat terjadinya perselisihan, perpecahan yang besar. Soul Seeker, ketika kamu membela kebenaran, kamu tidak akan populer. Amin. Kamu akan menyinggung perasaan orang lain. Namun kebenaran harus diungkapkan dengan anggun, dengan intelek, dengan hikmat, dan tidak dengan kasar dan penuh kata-kata kutukan. Yesus menyinggung perasaan orang, sungguh dia melakukannya. Orang-orang mungkin benar-benar menyukai Yesus atau benar-benar membenci Yesus. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak terpengaruh jika mereka benar-benar mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bisa membenci, bisa menyukainya. Ada bagian dalam Matius 10 yang sering muncul dalam percakapan Soul Seeker. Aku melihat bagian ini paling sering diangkat oleh dua kelompok orang yang berlawanan. Kelompok konservatif yang mencoba menggunakan sebagai bukti bahwa orang Kristen dapat menggunakan kekerasan atau bahwa Yesus adalah seorang pejuang. Dan yang berikutnya kelompok antiteis yang sok mengeluarkan bagian-bagian yang pendek dan terdengar keterlaluan, kitab suci sebagai cara untuk mengejek kitab suci yang lain. Sayangnya bagian ini tidak akan mencapai tujuan kedua belah pihak ini, karena Yesus datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Dan kata pedang ini bagi orang yang belum mengerti. Tetapi bagi orang yang mengerti dan memahami Yesus, pedang itu menjadi dirinya diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Soul Seeker, Yesus datang membawa pedang. Pedang itu adalah firman. Firman itu yang kadang memisahkan kita dengan anggota keluarga kita jika mereka belum memahaminya. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hati saudara kita, dia memahami akan firman Tuhan, dia akan berbahagia dengan luar biasa. Kenapa? Dia menemukan jawaban, solusi di mana Yesus dapat menolong segala perkara, segala permasalahan hidup di dalam hidup. Soul Seeker, jangan pernah mundur kalau ada perkataan Yesus tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Pedang itu yang nantinya membawa damai, sukacita, dan damai sejahtera. Karena pedang itu adalah pedang firman. Tuhan memberkati. Terus maju bagi Tuhan. Aku akan berdoa. Tuhan Yesus, aku memohon berkat bagi setiap orang yang mendengar, melihat tayangan ini Tuhan. Ini ayat yang tidak mudah aku khotbahkan. Ini ayat yang mungkin malah menjadikan orang enggan atau takut mengikut Engkau. Mari Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memberi penjelasan.
Roh Kudus yang membukakan kekuatan-kekuatan nilai-nilai firman itu. Karena pada dasarnya Tuhan tetap Raja Damai. Dia membawa pedang. Pedang itu nantinya yang membawa damai bagi seluruh orang. Berkati Tuhan, berkati apabila di antara kami ada yang saat ini masih ada perpisahan, ada permusuhan, ada kendala-kendala dalam berkeluarga. Tuhan, aku mohon Roh Kudus bekerja. Ajari kami yang sudah mengenal Tuhan lebih dahulu menjadi orang yang silent, menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang menunggu saat-saat Tuhan, dan tidak sembarangan berbicara Yesus kepada orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biar berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Oke, Soulseeker, sampai jumpa. Tetap semangat, tetap memberitakan Injil. Walaupun dikatakan Tuhan datang tidak membawa damai tapi pedang, tapi memberitakan Injil itu membawa pedang, membawa firman. Haleluya. Sampai jumpa. Shalom Aleichem. Amin.